Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Syaifuddin SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja Anadlia dan teman-teman yang insya Allah pada pagi hari ini sedang berbahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertemakan Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. Di sini beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Rozizati Krisna Pratiwi, kemudian Siti Mutmainnah, Milhatul Aini, dan Raffi Asrofi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter pertama. Oke, yang pertama ada definisi Islam transnasional. Definisi Islam transnasional. Istilah Islam transnasional memiliki makna yang dikaitkan dengan gerakan Islam mondial atau seluruh dunia yang hendak memberlakukan syariat Islam dan mendirikan negara Islam, khususnya negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Dan adanya Islam transnasional ini dikarenakan adanya pengaruh dari teknologi yang berkembang dengan pesat yang juga semakin memudahkan aktivitas dan pergerakan transnasional. Negara-negara yang juga terdapat Islam transnasional ini ada Sudan, Pakistan, Malaysia, dan juga Indonesia. Maraknya gerakan ini di berbagai negara belahan dunia tidak lepas dari gerakan Islam transnasional dengan jargon yang mereka miliki adalah Islam kafah. Dan mereka juga memiliki sebutan yang populer yaitu Islam Nusantara. Kemudian corak dari pemikiran ini adalah pemikiran skripturalis, fundamentalitas atau juga bisa diartikan dengan pemikiran radikal dan juga mengadopsi secara parsial pemikiran modern. Gerakan atau aliran transnasional di Indonesia ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama dari konsep kenegaraannya. Konsep kenegaraan tidak lagi dijadikan dasar ideologi atau ideologi kita yang utamanya kan Pancasila. Tapi di Islam transnasional ini ideologinya umat itu difokuskan pada pemikiran radikal. Itu yang ciri-ciri pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua ada tujuan utamanya. Tujuan utama dari Islam transnasional ini adalah membentuk negara Islam dan mewujudkan penerapan syariat Islam baik dalam wilayah masyarakat maupun negara. Kemudian ciri-ciri yang terakhir ada jihad atau dalam pengertiannya perang fisabilillah. Jihadnya itu sebagai pilar perjuangan menegakkan syariat Islam. Kemudian selanjutnya ada gerakan Islam transnasional yang masuk dan berkembang di Indonesia. Yang pertama itu ada gerakan Ikhwanul Muslimin. Gerakan ini pertamanya di Mesir dan di dunia Arab pada bulan Maret 1928 oleh Hasan al-Banna di Ismailiyah, lalu berpindah ke Kairo pada tahun 1932. Kemudian gerakan ini masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an yang dibawa oleh Rahmat Abdullah dan Hilmi Aminuddin Hasan yang membuka jalur ke Indonesia.
Pada awalnya, kelompok ini hadir di Indonesia melalui lembaga-lembaga dakwah kampus, yang kemudian diketahui menjadi Gerakan Tarbiyah. Kelompok ini pula yang kemudian melahirkan PKS atau Partai Keadilan Sejahtera, yang sebelumnya bernama PK. Penerapan syariat ini dilakukan secara hikmah. Oleh karena itu, dalam upaya pensyariatannya, yang dilakukan kelompok ini tidak dengan menggeser kedaulatan konstitusi yang ada, tetapi hanya mengisi dengan muatan-muatan Islam melalui memperjuangkan UU yang sesuai dengan aspirasi umat Islam. Gerakan Ikhwanul Muslimin ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada Ikhwan Tarbiyah dan yang kedua ada Ikhwan Jihad. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk gerakan Ikhwan secara umum kan dibagi dua yang tadi. Yang pertama yaitu kan Ikhwan Tarbiyah, yaitu sebuah gerakan yang tidak menganut paham radikal tetapi memiliki tujuan yaitu daulah Islamiyah. Apa sih yang dimaksud dengan daulah Islamiyah itu? Daulah Islamiyah adalah sebuah negara yang mana negara di mana Islam adalah agama negara, yaitu rejim politik, undang-undang, dan organisasi institusi berasaskan keseluruhan atau sebagiannya pada Al-Quran, syariat, atau agama Islam. Kemudian untuk yang Ikhwanul Jihadi yaitu adalah untuk kata jihad sendiri adalah perang suci, yaitu sebagai upaya untuk membela agama. Kematian adalah perang suci tersebut dianggap sebagai kematian di jalan Tuhan, yaitu mati syahid. Maksudnya sendiri ini adalah pada perang di Afghanistan memicu gerakan jihad yang menginspirasi bagian pemimpin dan tokoh serta anggota pendukung, terutama yang berada pada sayap radikal. Di Indonesia sendiri, gerakan ini mempunyai indikator yaitu para ulama yang dimanfaatkan oleh gerakan Ikhwan radikal dan Salafi radikal. Penggagas pemikirannya adalah Syekh Muhammad Al-Maqdisi dan Abdullah Azam, kemudian sama Aiman Zawahiri. Sedangkan untuk yang mengatur adalah Utsman bin Laden, yang semuanya memiliki bentuk dan tujuan yang sama, yaitu muhtalifah al-asma wal al-lughat muttahadiyah al-ashqal wal al-akhar. Kemudian dilanjut untuk yang Hizbut Tahrir di Indonesia atau HTI. Lanjut, Kak. Sebentar. Nah, untuk HTI sendiri awal masuknya yaitu sebuah gerakan atau sebuah partai pembebasan. Kok nggak kelihatan sih? Yang bergerak dalam bidang dakwah dan politik. Kemudian memiliki tujuan yaitu sebagai penegak syariah Islam dan memiliki tiga tahapan dalam mencapai penegak syariah tersebut. Yang pertama yaitu taskif atau pembinaan dan pengkaderan. Kemudian tafaul dengan umat. Tafaul sendiri yang dimaksud adalah berinteraksi antar
umat atau anggota yang telah bergabung bersama dengan gerakannya. Kemudian strategi pergerakannya yaitu istilah al-hukmi atau menerima kekuasaan dari umat. Nah, dari tujuan 3 tadi adalah menghidupkan kembali Islam dan meneruskan penyebaran Islam ke seluruh belahan dunia. Lanjut, udah, Kak. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya yaitu Gerakan Salafi Dakwah dan Suturi. Gerakan ini muncul di Indonesia sekitar awal tahun 1980. Maaf, itu tipe ya. Gerakan ini merupakan bagian dari kelompok Wahabi yang bertujuan menutup pengaruh pemikiran Ikhwanul Muslimin, Syiah, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, dan aliran yang sedang berkembang di Indonesia. Gerakan Wahabi ini berkembang pesat dengan jaringan-jaringan guru dan murid serta ulama-ulama Wahabi secara internasional dan juga mendapatkan dukungan dana dari pemerintah Arab Saudi. Dalam pendekatannya di Arab Saudi, mereka menggunakan pendekatan melalui politik, tekstual, dan kemurnian akidah. Sementara gerakan Salafi di Indonesia, kalangan Salafi Sururiyah yang berbeda dengan Salafi Putrian di Indonesia untuk mengembangkan gerakan Salafi adalah dengan mengembangkan pesantren. Dari metode ini, maka di Indonesia gerakan Salafi lebih banyak tidak sesuai dengan konstitusi NU sebagai paham Salafi. Sebagai contoh seperti beberapa konflik terjadi di NTB. Menurut Salafi sendiri, paham keagamaannya adalah pencerminan dari sebuah kelompok yang menerapkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta segala amalan yang dilakukan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat ada gerakan Syiah transnasional. Gerakan Syiah transnasional ini sebagai gerakan dakwah Islamiyah dapat difahami dari dua kategori, yaitu gerakan Syiah internasional dan gerakan Syiah di Indonesia. Gerakan Syiah internasional ini kan yang berada pada dunia luas, ya, lingkupnya lebih luas. Selanjutnya, yang kelima gerakan Syiah internasional. Ada dua jaringan juga yang ada di gerakan Syiah internasional ini. Yang pertama yaitu wilayah utama yang terletak di daerah bekas wilayah Imperium Persia. Dalam wilayah utamanya, perkembangan Syiah dilakukan dengan pendekatan politik dan kultural. Sementara yang kedua, wilayah kedua adalah wilayah pinggiran yang terletak di negara-negara yang berbeda di luar wilayah Imperium Persia. Dalam wilayah ini, pendekatan dan kultural lebih diutamakan. Terdapat 5 maraji penting dalam wilayah bekas Persia pada wilayah kedua ini, yaitu Marja Irani, Marja Irak, Marja Bahrain, dan Marja Lebanon, serta Marja Afghanistan. 5 marja inilah yang sekarang menjadi kiblat perkembangan Syiah internasional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo, silahkan. Baik, yang selanjutnya itu gerakan Syiah di Indonesia. Syiah yang berkembang di Indonesia itu dibedakan menjadi dua, yaitu Syiah politik dan Syiah non-politik. Syiah politik adalah mereka yang memiliki cita-cita politik untuk membangun negara Islam. Sedangkan Syiah non-politik itu mencita-citakan pembentukan masyarakat Syiah. Syiah politik aktivitasnya menekankan pada penyebaran ide-ide politik dan pembentukan lapisan intelektual Syiah. Sedangkan Syiah non-politik menekankan pada pengembangan ide-ide fikih Syiah. Syiah non-politik itu masuk ke Indonesia sejak abad 19 yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, India, dan ulama-ulama dari Hadramaut Maut.
Salah satu tokoh yang membawa masuk ke Indonesia itu Habib Saleh Al-Jufri, mantan panglima perang Syarif Hussein, kakek dari Raja Hussein Yordania, yang dikalahkan oleh Abdul Aziz, bapak dari Raja Abdullah Arab Saudi. Sementara itu, Syiah politik masuk Indonesia itu pada tahun 1979 atau pada era revolusi Iran. Jika Syiah fikih atau Syiah non-politik mengembangkan dirinya dengan dukungan swasta, sebaliknya Syiah politik mendapat dukungan resmi dari Iran. Namun demikian, sejak revolusi Iran, Syiah fikih juga mendapat dukungan resmi dari pemerintah Iran. Next. Kemudian di Indonesia itu ada 5 lembaga besar Syiah. Yang pertama ICC atau Islam Cultural Center yang atau pusat kebudayaan Iran. Pusat kebudayaan yang dimiliki oleh Republik Islam atau Syiah dari Iran itu beralamatkan di Jalan Buncit Raya nomor 35 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kemudian yang kedua ada YAPI, Yayasan Pesantren Islam Bangil. Lembaga ini merupakan salah satu pesantren Syiah terbesar yang ada di Bangil dan menjadi corong Syiah tertua di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada IJABI atau Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ormas ini didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 2000 di Gedung Asia Afrika Bandung yang dipimpin langsung oleh Jamaluddin Rahmat atau akrab disapa dengan Kang Jalal. Yang selanjutnya ada ABI, Ahlul Bait Indonesia. Lembaga ini dibentuk pada 15 Juni tahun 2011 yang dinominasi oleh masyarakat di sekitar daerah tersebut. Yang kelima ada OASE atau The Organization of Ahlul Bait for Social Support and Education. Lembaga ini didirikan oleh mantan istri kedua dari Kang Jalal atau pendiri IJABI, yaitu Emilia Renita Az. Next. Kemudian ada beberapa langkah yang diupayakan oleh Syiah yang ada di Indonesia, yaitu mendirikan hukum Syiah di Indonesia, melakukan kegiatan-kegiatan sosial agar mampu diterima oleh Muslim Indonesia, menjadikan institusi agama yang terpusat dan memiliki ulama-ulama Syiah terkemuka sehingga mempunyai kekuasaan penuh dalam pembentukan pemerintah Islam yang ada di Indonesia. Next. Yang selanjutnya ada Jamaah Tabligh di Indonesia. Pendirinya itu awalnya didirikan oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandawi pada tahun 1923 dan memiliki markas di Nizamuddin, New Delhi. Sedangkan selang kepergiannya, kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya sendiri, yaitu Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi sebagai Amir kedua. Kemudian kepemimpinannya diteruskan oleh Syekh In'amul Hasan. Beliau membentuk syura dengan anggota 10 orang, yaitu 5 dari India, 4 dari Pakistan, dan 1 dari Bangladesh. Lambat laun konflik terjadi, dimulai pada tanggal 23 Agustus tahun 2015, di mana Syekh Sa'ad secara sepihak dianggap yang mengangkat dirinya sebagai Amir. Sontak hal ini menimbulkan protes yang dipimpin oleh Haji Abdul Wahab dari Pakistan. Beliau memperbarui syura alami dengan 11 orang dan menyatakan firaq atau berpisah dari Nizamuddin. Insiden fisik terjadi dan kelompok kontra saat dipersekusi. Next. Jamaah tabligh di Indonesia itu hampir mencakup seluruh wilayah dan
jaringannya sangat besar. Hampir seluruh wilayah di Indonesia itu terkontaminasi oleh model dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh. Pemikiran Jamaah Tabligh itu lebih jauh, bisa dikatakan bertolak belakang secara diametral dengan gerakan dakwah Islam lainnya. Sedikitnya ada 4 prinsip dalam Jamaah Tabligh yang kontra dengan gerakan Islam yang lainnya. Yang pertama, menurut Jamaah Tabligh pada saat ini pintu ijtihad sudah ditutup sebab menurut Jamaah Tabligh syarat-syarat ijtihad yang dikemukakan oleh ulama salaf sudah tidak ada lagi di kalangan ulama saat ini. Karena itu ada keharusan bagi kaum muslimin untuk bertaklid. Pemikiran sangat bertentangan dengan pemikirannya Muhammad Abduh, pemikiran muslim dari Mesir yang membuka pintu ijtihad seluas-luasnya agar kaum muslimin dapat maju. Yang kedua, ada pendekatan dakwah dan ibadah yang digunakan adalah dengan cara tasawuf, tidak dengan politik, sosial, budaya, ataupun peralatan senjata. Sebab Jamaah Tabligh sangat meyakini bahwa tasawuf adalah cara untuk mewujudkan hubungan dengan Allah dan memperoleh kelezatan iman, mengutamakan ibadah. Sebagaimana tasawuf banyak ditentang oleh gerakan Islam lainnya, terutama gerakan Wahabi. Yang ketiga, Jamaah Tabligh tidak memandang perlunya nahi mungkar dengan alasan bahwa fase sekarang menurut Jamaah Tabligh adalah fase yang mewujudkan iklim dengan kondusif bagi masuknya kaum muslimin ke dalam jamaah mereka. Dengan prinsip ini, kehadiran Jamaah Tabligh di berbagai tempat nyaris tidak dapat diresistensi. Prinsip ini banyak mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan pemikir Islam, sebab dengan demikian, tanpa nahi dan mungkar, Islam seperti agama Hindu, hanya menyeru kebaikan tanpa mau mencegah kemungkaran. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Jamaah Tabligh memisahkan antara agama dan politik. Setiap anggotanya tidak berhak mengkaji politik atau terjun ke dalam urusan yang berhubungan dengan pemerintahan. Sebab menurut Jamaah Tabligh, politik praktis hanya akan membawa kepada perpecahan. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata atau yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.